Selamat siang Bapak dan Ibu dosen, perkenalkan saya Nicole Samantha akan mempresentasikan tentang dwelling typologis, di mana punya saya berjudul Harmonisasi Peningkatan Ruang Lingkup Hunian pada Kawasan Pasar Buah. Judul tersebut beranjak dari isu dan fenomena yang ada, yaitu keterbatasan lahan untuk hunian pegawai toko. Di kawasan saya itu di lantai bawahnya merupakan toko buah atau pasar buah, sedangkan di lantai atasnya itu merupakan hunian. Tetapi hunian yang disediakan itu hanya untuk pemilik tokonya saja, sedangkan pegawai tokonya itu cenderung harus tidur di toko buah tersebut atau harus ngekos di sekitarnya. Kemudian masalah yang kedua itu adalah sanitasi sampah buah yang sangat banyak karena didominasi oleh jualan eceran dan mengakibatkan mengganggu kenyamanan penghuninya karena sangat bau. Untuk tapaknya sendiri itu saya milih di depan stasiun Angke dengan jumlah bangunan existing itu terdapat 16 toko buah dan terdapat 21 hunian dengan kelas masyarakat ekonomi ke bawah. Dari fenomena tersebut, saya memilih arsitektural mutualism sebagai konsep, di mana fungsi hunian dan perdagangan itu dapat saling menguntungkan keduanya. Kemudian metode yang saya gunakan itu adalah grid arsitektur, dengan diputar 45 derajat untuk berorientasi sesuai arah matahari dan arah angin yang ada. Kemudian untuk strategi desain yang saya terapkan adalah tetap mempertahankan karakteristik bangunan setempat, yaitu lantai 2-nya itu cenderung lebih mundur daripada lantai 1-nya. Kemudian menggunakan sistem modular. Kemudian terdapat pemisahan zoning yang jelas antara hunian dan perdagangan. Kemudian adanya daur ulang sampah buah menjadi bioenzim. Kemudian tetap menyediakan drive-thru untuk memfasilitasi karakteristik pembeli setempat yang sering naik motor kemudian pergi saja tanpa turun dari motornya. Kemudian menyediakan skylight dan stack ventilation untuk mengatasi bau sampah buah dan menerapkan keterhubungan untuk program yang ditambahkan. Untuk materialnya sendiri, saya menerapkan keranjang kayu untuk fasad desainnya. Kemudian untuk program bangunannya, saya menerapkan transprogramming, yaitu adanya fungsi hunian dan perdagangan toko buah. Untuk huniannya sendiri itu, saya merealokasikan hunian pemilik toko dan menyediakan hunian yang layak untuk pegawai toko. Untuk perdagangan toko buahnya itu, saya tetap mempertahankan toko buahnya dengan dilengkapi gudang penyimpanan, serta menyediakan sistem drive-thru untuk pengendara motor, dan menyediakan tempat istirahat untuk pegawai toko, serta menambah program yang mendukung perekonomian, yaitu tempat makan olahan buah, serta menyediakan tempat pengolahan sampah buah menjadi bioenzim. Dari program ruang tersebut, saya menyusun zoningnya itu lantai 1 untuk area yang bersifat publik, yaitu toko buah dan area parkir, sedangkan untuk lantai 2-nya itu mulai bersifat private, yaitu adanya hunian, dan ada juga yang bersifat publik, yaitu kuliner, tetapi keduanya saling terpisahkan. Kemudian lantai 3 dan 4-nya itu lebih bersifat private untuk hunian saja. Kemudian untuk tipe hunian tipikalnya itu, untuk hunian pemilik tokonya itu, saya menyediakan tipe 1 kamar tidur dan tipe 2 kamar tidur. Ini sesuai dengan existing masyarakat setempatnya. Kemudian untuk hunian pegawai tokonya itu, saya menyediakan tipe studio dan tipe kos. Bedanya itu kalau tipe studio dia 1 orang sendiri, tapi kalau tipe kos 1 kamar itu terdapat maksimal 6 orang. Kemudian untuk gubahan masanya, saya terdapat 3 alternatif, tapi yang terpilih itu alternatif ketiga berdasarkan konteks bangunan terhadap lingkungannya, di mana dia menggunakan grid 45 derajat, sehingga arah orientasi angin, matahari, dan view-nya itu sangat baik. Kemudian untuk zoning dan sirkulasinya pun juga sangat baik. Untuk DNA sendiri terlihat kalau tadi lantai 1 merupakan toko buah dan area parkir saja. Kemudian lantai 2 ini ada hunian pemilik toko dan hunian pegawai toko yang tipe studio. Sedangkan sebelah kanannya merupakan tempat area makan. Dan di lantai 3 dan 4 itu hanya untuk hunian pemilik toko dan hunian pegawai toko tapi tipe kos. Kemudian untuk tampak dan skematik potongannya itu terlihat tipe modularnya. Untuk 3D bangunannya pun dapat terlihat lebih jelas mengenai sirkulasi. Begitu pula dengan maket yang dibuat, dapat juga terlihat adanya modul-modul pada toko buah dan huniannya. Demikian presentasi dari saya, sekian dan terima kasih.